sahabat YouTube semua. Hari ini kita berada di negeri di atas awan, Aceh Tengah. Kita ingin melihat bagaimana potensi bonsai yang dikembangkan oleh para penggemar bonsai di Aceh Tengah. Dan bonsai-bonsai di Aceh Tengah memiliki ciri khas yang tersendiri, sangat banyak peminatnya. Untuk mengetahuinya, mari kita telusuri jejak berikut ini. Oke, bagaimana? Tertarik bukan? Sekarang kita langsung menjumpai penggemar bonsai sekaligus pengelola bonsai yang ada di Kampung Kung, Aceh Tengah. Bagaimana dia mengelola bonsai? Inilah dia, Sukrandi Putra. Oke, sekarang kita sudah bersama penggemar bonsai yang ada di Aceh Tengah, Sukrandi Putra. Bagaimana dia mengelola bonsai? Mari kita tanya sekilas tentang bonsai ini. Mungkin saya panggil Bung Sukran aja ya. Bisa. Bagaimana kira-kira awalnya bisa menjadi penggemar bonsai di Aceh Tengah? Hobi bonsai itu awalnya memang hobi yang menular. Saya belajar otodidak, hanya melihat karya-karya orang lain. Belajar secara otodidak, cari bonsai. Ada yang dikasih kawan, ada yang dongkel sendiri. Pengawatannya juga. Jadi saya ini masih masih amatiran. Belum jadi trainer, belum jadi pengembang. Hanya penikmat lah. Masih banyak yang dikritisi dari bonsai kita. Ada berapa banyak bonsai yang ada di koleksi saat ini? Sekitar, kalau disebut bonsai belum ada juga karena masih banyak yang di program. Yang Masih jadi, proses ya prosesnya. masih proses. Karena bonsai itu butuh waktu yang sangat panjang, programnya juga harus penuh dengan kesabaran, ketelatenan, baru bisa menjadi bonsai seperti yang diharapkan lah begitu. Ada 30 jenis, mungkin lebih. Jenisnya tidak sampai. Nah, karena di daerah kita ini kan dataran tinggi, Gayo. Kalau bonsai-bonsai yang berasal dari dataran rendah, seperti misalnya bahan bonsai dataran rendah itu serut, bahan serut yang paling populer saya kira untuk bahan bonsai. Di dataran tinggi seperti kita ini yang ketinggiannya 1250 mdpl, serut itu kurang bagus perkembangannya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kawan-kawan kita yang di daerah pesisir, serutnya yang luar biasa, kita nggak bisa seperti itu. Jadi bahan bonsai kita masih kurang. Nah, untuk dataran tinggi rata-rata bahannya masih sedikit, terbatas, karena itu tadi faktor alamnya tidak mendukung untuk bonsai-bonsai yang berasal dari dataran rendah. Dan masih banyak sebenarnya bahan bonsai dari dataran rendah itu yang cukup bagus potensi. Seperti saya bilang tadi, serut itu paling populer. Oke, kalau untuk jenis bonsai ini mungkin dapat ceritakan. Oh, ini kalau bahasa daerahnya pungki.
Pungke. Nah, Oke, kalau pungke. di luar lebih populer dikenal ulmus, masalah itu yang saya lihat juga kan. Ulmus. Oke. Ulmus ini asli memang ada di kita ini di dataran tinggi. Asli dataran tinggi. Dan ini bahan dongkelan istilahnya, bahan yang diambil dari alam Mhm. melalui proses-proses yang berbulan-bulan Mhm. sehingga bisa tumbuh. Ini masih sebenarnya masih dalam program. Mhm. Belum wajar juga disebut bonsai karena belum ada pengawatan dan ranting-rantingnya masih belum ada yang dikawat. Kalau posisi tawar berapa laku dijualin? Bonsai itu nggak ada harganya, nggak ada harga pasarannya, nggak ada. Orang suka-suka aja. Beli karena suka, Beli karena suka. bukan karena pasaran harga. Kalau orang tidak hobi dikasih pun dia untuk apa ini katanya kan. Iya, iya. Tapi kalau orang yang memang sudah hobi suka bonsai, dia tawar bisa di luar dugaan kita. Kalau ini pernah ditawari? Pernah sama kawan-kawan dari luar, tapi karena Berapa? kita masih menikmati Hmm. belum dilepas bahan seperti ini, kita masih menikmati ya belum dilepas. Ditawar nggak wajar juga saya sebutkan berapa ditawar kan. Cut. Oke. Kalau yang ini jenis apa ini? Bonsai apa ini? Ini Hokianti. Hokianti. Di dataran kita tenaga banyak di daerah Binge, Ketapang. Ini Banyak. Dan ini di daerah terendah di pesisir itu banyak juga. Ini populer se Indonesia. Ini untuk jenis ini. Di mana-mana ada. Banyak daerah. Ini untuk menjadikan satu bonsai jadi butuh berapa lama? Tergantung program, tergantung ketelatenan kita. Disiplin banyak hal lah yang menentukan dia jadi. Kalau bonsai pemula seperti saya ini pasti lama. Karena kadang-kadang kita terbatas tempat untuk mengground istilahnya. Mengground ya? Iya, di ground itu dia ditanam di tanah yang luas. Akar tunggangnya yang kita kendalikan. Yang kanan ke sini dibiarkan dulu. Seperti itu dalam posisi ground sekarang. Kimeng. Oke. Kita. Ini posisi masih di ground, ditanam di tempat yang lebih luas, media tanamnya lebih banyak. Di bawahnya semen. Oh, semen. Semen. Berarti tidak mengakar ke Tidak tanah. mengakar ke bawah. Yang kita harapkan hanya akar ke kanan ke kiri. Ya, kita harapkan nanti meningkat. Ini program akar, program batang. Dan umurnya masih sangat muda. Belum sampai 2 tahun. Sudah program akar, batang, tangan-tangan istilahnya kan, cabang-cabang ini di ground dulu supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus, lebih maksimal gitu kan. Untuk kimeng yang satu ini, mungkin ini sudah jadi lewat proses yang panjang, mungkin bisa diceritakan ini. Ini kan masih berapa ya? Sekitar 70%-an lah belum sepenuhnya. Tapi ini sudah sangat lama. Sekitar 10 tahun. 10 tahun untuk Karena proses penggroundnya sangat terbatas, cuma di wadah yang terbatas, di ember lah gitu kan. Iya. Yang diharapkan dari ground itu adalah pembentukan akar-akar ini. Karena kimeng itu sepertinya wajib ditampilkan akar. Karena bonsai itu kan yang dilihat akar, batang, cabang, ranting dan seterusnya. Ini masih persentasenya masih sangat sangat belum jadi sebetulnya belum. Tapi ini sudah jadi 70%. Sudah sekitar segitulah. 70% dengan tempo waktu 10 tahun. Ya, karena kita akan masih masih amatiran gitu. Tidak punya lahan untuk ground, kita tidak petani. Oke, yang terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan bagi penggemar bonsai Indonesia, khususnya yang di Aceh Tengah, karena potensi bonsai itu sangat besar di sini. Mungkin ada yang ingin disampaikan Untuk para pembonsai Aceh Tengah, potensi bonsai kita itu sangat banyak. Banyak yang bisa kita olah.
Memang kekekalan kita dengan daerah dataran rendah banyak, tapi sebenarnya banyak juga bahan-bahan kita yang bisa kita ekspos. Kalau kita pergi ke travel ke daerah-daerah ini banyak sebenarnya bahan yang di sana yang bisa kita ekspos selain daripada kongkis. Selain daripada kongkis. Kedua, bonsai itu kalau kita perhatikan bisa menjadi industri. Nilai jualnya luar biasa. Bisa lah menambah pundi-pundi. Kalau kita bisa lebih serius menanam bonsai. Oke, terima kasih Bu Sukran atas penjelasannya, sangat menarik tentunya. Bagi para penggemar bonsai semua, itulah potensi bonsai yang ada di Aceh Tengah. Bagi penonton YouTube semua, mungkin Anda tertarik untuk bagaimana mengembangkan bonsai, mungkin marilah sedikit belajar dari pengalaman Bung Sukran. Terima kasih sahabat YouTube semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe Buku Iranda. Terima kasih. Assalamualaikum.